Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan topik riba. Adapun kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang, diantaranya ada Naurah Farah Salsabila, yang kedua ada saya sendiri, Mia Izzatul Afarina, dan yang ketiga ada Elia Dinayatul Lutfiyah, dan yang keempat Regita Adalani Ipki. Adapun topik bahasan kita kali ini adalah yang pertama ada pendapat dan tanggapan tentang bunga bank, dan yang kedua ada perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Yang pertama, pendapat dan tanggapan tentang bank. Riba dan bunga bank dalam pandangan Islam. Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Umat Islam dilarang mengambil riba atau sejenisnya karena riba identik dengan bank atau rente. Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama ada bunga simpanan dan yang kedua ada bunga pinjaman. Apa itu bunga simpanan? Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Artinya, harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada bank, seperti bunga pembiayaan. Selanjutnya, pendapat para ulama kontemporer tentang hukum bunga bank. Yang pertama, ada dari Yusuf Qaradawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahra, dan Muhammad Al-Ghazali yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat Forum Ulama Islam, meliputi Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Majma' Fiqh Robitah Al-Alam Al-Islami, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan pendapat kedua ada dari Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Tantawi, Abdul Wahab Kholaf, dan Mahmud Syaltut menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Mereka berpegangan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Farah. Dipersilakan. Kan presentasi dari teman saya Mia, yang yaitu pendapat dan tanggapan tentang bunga bank. Pendapat tentang hukum bunga bank itu ada 3. Yang pertama itu ada yang mempersamakan antara bunga bank dan riba itu hukumnya mutlak yaitu haram. Yang kedua itu pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga itu hukumnya boleh. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu hukumnya syubhat. Meskipun begitu, Munas itu memandang perlu untuk mencari jalan keluar, menentukan sistem perbankan itu yang sesuai dengan hukum Islam. Dari paparan di atas itu dapat dipahami bahwa hukum bunga bank itu merupakan masalah khilafiyah yang dimana itu ada yang mengharamkannya yang termasuk riba dan juga ada yang memperbolehkannya yang dimana itu karena tidak menganggapnya sebagai riba, tetapi mereka itu semua sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Dan selanjutnya, pendapat dan tanggapan tentang bunga bank menurut syariah Islam itu ada 2. Yang pertama itu adalah menurut Majelis Tajrih Muhammadiyah. Itu hukum tentang bunga bank itu ada 3 menurut lembaga ini. Yang pertama itu dengan menurut Nasyahhi Al-Quran dan As-Sunnah itu riba itu hukumnya haram karena sudah ada dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Yang kedua itu hukumnya haram jika bank dengan sistem riba dan hukumnya halal jika bank tanpa riba. Yang ketiga itu bunga diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara mutasyabihat yaitu masih samar-samar atau belum jelas, yaitu hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua itu menurut Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama itu juga dalam masalah ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama itu haram karena itu termasuk hutang yang dipungut rentenir seperti kayak bunga bank gitu. Yang kedua itu halal karena tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian pembiayaan. Yang ketiga yaitu syubhat atau tidak tentu halal haramnya karena para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.
Meskipun berbeda pandangan, Lajnah ini memutuskan bahwa bunga bank itu adalah haram karena lebih baik berhati-hati dalam mengambil pilihan. Saat ini Indonesia sudah mulai banyak menggunakan bank syariah sebagai pilihan untuk bertransaksi sesuai syariah Islam yang dapat digunakan untuk menghindari praktik riba pada bunga bank konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Elia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Farah. Untuk akad pembiayaan sebagai pengganti sistem bunga ada 5 cara. Yang pertama, wadiah. Wadiah itu titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito. Yang kedua ada mudharabah. Mudharabah itu kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit dan loss sharing. Yang ketiga musyarakah. Musyarakah yaitu persekutuan kedua belah pihak yang berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian tersebut. Yang keempat ada murabahah. Murabahah itu jual beli barang dengan tambahan harga atau margin keuntungan atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Yang kelima ada qas hasan. Qas hasan itu pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah baik, terutama nasabah yang punya deposito di bank lain, di bank Islam. Kemudian contoh pengimplementasian bunga bank yang termasuk riba. Yang pertama ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar secara penuh tagihannya. Dalam arti dalam perbankan konvensional. Cara seperti ini dilarang dalam perbankan syariah karena merupakan bagian dari riba. Yang kedua, riba fadl. Timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas, kuantitas, penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai, sehingga mengandung ketidakjelasan. Contohnya, terjadi pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Yang ketiga, dari contoh pengimplementasian bunga bank yaitu riba nisa'ah. Timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Contohnya, bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman masyarakat pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan di awal transaksi. Padahal, nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan keuntungan karena kemungkinan tidak menghasilkan apapun atau impas, bahkan mengalami kerugian. Alasan pembenaran pengambilan riba, sekalipun ayat-ayat dan hadis sudah sangat jelas dan sahih, masih ada para cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang, diantaranya yaitu bunga halal itu hukumnya dalam keadaan darurat. Hanya bunga berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan. Dan bunga sebagai lembaga tidak termasuk mukhalaf, sehingga tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadis riba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Regita. Baik, itu perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Perlu diketahui, investasi adalah kegiatan usaha yang berhadapan dengan unsur ketidakpastian sehingga mengandung resiko karena problem kembalinya atau itu tidak tetap. Kemudian, membungakan uang sendiri yaitu kegiatan usaha yang perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap sehingga kurang mengandung resiko. Dalam Islam sendiri mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang agar masyarakat terarah ke arah yang nyata dan produktif. Kemudian, perbedaan antara investasi dan membungakan uang secara spesifik. Yang pertama, tentuan bunga itu dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan kemungkinan untung atau rugi. Yang kedua, besar persentase bunga berdasar modal atau uang yang dipinjamkan, sedangkan besar persentase bagi hasil itu berdasar keuntungan dari usaha yang dijalankan. Yang ketiga yaitu pembayaran bunga tetap sesuai perjanjian tanpa mempertimbangkan usaha itu yang apakah
untung atau rugi. Kemudian bagi hasil bergantung pada usaha. Jika usahanya merugi, maka kerugiannya ditanggung bersama. Yang terakhir, jumlah bunga tidak meningkat meskipun keuntungan meningkat. Sedangkan dalam bagi hasil, pembagiannya akan meningkat jika keuntungan dari usaha yang dijalankan mengalami peningkatan. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai riba. Jika ada yang perlu didiskusikan, sangat boleh untuk didiskusikan di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.